Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Timur, serta penunjang calon ibu kota negara. Pemerintah daerah pun berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Namun, banyaknya kendala dalam produksi pangan di Penajam Pasir Utara menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Serangan organisme pengganggu tumbuhan hingga saat ini masih merupakan masalah utama yang membatasi produksi, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki iklim tropis, khususnya daerah endemis OPT pangan. Berdasarkan hasil surveillance UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tingkat serangan penyakit BLAST yang disebabkan oleh jamur Picularia oryza paling banyak menyerang tanaman padi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya Kecamatan Waru sebagai wilayah kerja saya yang memiliki 1 kelurahan dan 3 desa, yaitu Kelurahan Waru, Desa Bangun Mulia, Desa Susulu, dan Desa Api-Api yang potensi utama keempat dari daerah ini adalah tanaman padi dengan luasan lahan padi sawah sekitar kurang lebih 750 hektar. Penyakit BLAST merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Picularia oryza. Jamur ini dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, istilah BLAST daun pada saat fase vegetatif dan BLAST leher pada saat fase generatif. Penyakit BLAST ini termasuk salah satu penyakit terbawa benih. Bentuk gejala khas penyakit BLAST daun adalah bercak berbentuk elips yang lebih runcing pada kedua ujungnya, seperti belah ketupat. Awal bercak berbentuk bintik kecil berwarna hijau gelap, abu-abu, agak kebiru-biruan. Bercak berkembang pada tepinya berwarna coklat dan bagian tengah berwarna putih keabu-abuan. Bercak berkembang besar hingga penuh mencapai 1 sampai 1,5 cm dengan lebar 0,3 sampai 0,5 cm. Gejala BLAST leher ditemukan miselia atau bagian jamur berwarna abu-abu pada bagian leher malai di pagi hari. Pada leher malai berwarna coklat dan putih keabuan sehingga bisa mengakibatkan leher malai menjadi patah. Perkembangan parah penyakit BLAST leher, infeksinya dapat mencapai bagian gabah dan patogennya dapat terbawa gabah sebagai patogen tular benih. Penyakit BLAST leher dapat menurunkan hasil produksi secara nyata karena menyebabkan leher malai mengalami busuk atau patah sehingga proses pengisian malai terganggu yang menyebabkan banyak bulir padi menjadi hampa. Halo Sobat Tani, di sini saya akan mempraktekkan cara perlakuan benih menggunakan agen hayati Paenibacillus polymixa. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan sangat sederhana. Alat dan bahan, sebelum melakukan perlakuan benih, kita harus melakukan seleksi benih terlebih dahulu. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu air, kemudian benih, kemudian ada garam, ada telur sebagai indikator. Dan untuk melakukan perlakuan benih menggunakan bahan yaitu Paenibacillus polymixa. Alatnya itu ada tempat atau wadah, kemudian ada penyaring, ada pengaduk, dan kemudian ada penakar. Kegiatan seleksi benih merupakan suatu kegiatan dalam usaha budidaya tanaman padi yang bertujuan untuk memperoleh benih padi yang bernas dan berkualitas prima. Kegiatan seleksi benih mutlak dilakukan walaupun benih yang digunakan sudah memperoleh sertifikat layak dari pihak yang berwenang. Tahapan seleksi benih padi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu tuangkan air bersih ke dalam wadah. Air bersih jumlahnya disesuaikan dengan jumlah benih yang akan diseleksi ya Sobat Tani. Tahapan yang kedua, masukkan garam dapur ke dalam wadah yang telah diisi air bersih. Kemudian, larutkan garam ke dalam air tersebut dengan cara mengaduk-aduk air hingga semua garam terlarut ya Sobat Tani. Yang ketiga, gunakan telur ayam sebagai indikator. Telur apa saja boleh ya Sobat Tani. Mau telur ayam kampung, telur bebek, yang penting kondisi telur masih mentah ya. Bila telur yang dimasukkan ke dalam larutan masih tenggelam,
Tambahkan garam sampai telur mengapung. Diaduk kembali. Apabila dirasa kurang, tambahkan kembali garam ya. Bila telur telah mengapung, hentikan penambahan garam. Tahap yang kelima, masukkan benih yang akan diseleksi ke dalam larutan garam. Jangan lupa benih bermutu atau bersertifikat ya Sobat Tani. Keuntungan benih yang bersertifikat adalah benih tumbuh dengan serempak. Ketika ditanam, bibit dapat tumbuh dengan cepat. Pertanaman lebih serempak dan populasi tanaman optimum sehingga mendapatkan hasil yang tinggi. Keluarkan telur dari dalam wadah karena tugas telur sebagai indikator sudah selesai. Aduk-aduk dan biarkan 2-3 menit. Jangan terlalu lama ya. Perendaman yang lama dengan air garam akan menyebabkan terganggunya daya kecambah benih padi. Dengan menggunakan larutan garam, kita dapat menyeleksi benih yang bernas dengan benih yang hampa. Benih yang bernas akan tenggelam di dalam larutan garam, tetapi untuk yang hampa akan mengapung. Di samping untuk memisahkan benih yang hampa dengan benih yang bernas, perlakuan seleksi benih dengan larutan garam juga bermanfaat loh sebagai perlakuan awal untuk meminimalisir tanaman padi terserang penyakit yang disebabkan oleh patogen yang terbawa oleh benih padi tersebut. Larutan garam ini bisa digunakan beberapa kali ya Sobat Tani. Pisahkan benih yang mengapung dengan saringan dan masukkan benih hampa ke dalam plastik. Pisahkan juga benih yang tenggelam, yaitu benih yang bernas ya Sobat Tani. Setelah benih yang hampa dengan benih yang bernas, kita pisahkan. Cuci benih padi yang bernas dengan air bersih serta dengan air yang mengalir sampai benar-benar bersih ya Sobat Tani, agar larutan garam tidak ada yang menempel di kulit gabah. Kemudian bisa direndam 12 jam, kemudian benih diperam 48 jam dan benih siap disemai deh. Perlakuan benih merupakan strategi dalam pengendalian hama dan penyakit yang paling awal, aman, dan ramah lingkungan. Tujuan perlakuan benih adalah memberikan pertahanan dan perlindungan terhadap hama penyakit di persemaian. Agen hayati adalah setiap organisme yang meliputi semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan, bakteri, virus, serta mikroorganisme lainnya yang dalam setiap perkembangannya dapat digunakan untuk keperluan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Paenibacillus polymixa merupakan agen hayati yang memiliki sifat antagonis melawan terhadap perkembangan patogen dan memiliki sifat menginduksi ketahanan tanaman serta dapat mengendalikan jenis penyakit terbawa benih. Bakteri antagonis yang digunakan yaitu Paenibacillus polymixa merupakan salah satu bakteri antagonis yang sudah dikembangkan dan diperbanyak pada laboratorium UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang sudah teruji dapat mengendalikan beberapa macam penyakit terbawa benih padi seperti penyakit blast. Setelah benih padi diperam, benih sudah muncul pemula, yaitu kondisi benih yang sudah keluar bagian dari embrio tumbuhan yang akan berkembang menjadi tunas tanaman. Benih direndam selama 10-15 menit dengan agen hayati Paenibacillus polymixa dengan dosis 10 ml per liter air, kemudian benih siap disemai di lahan sawah.
Sisa air perendaman dapat disiramkan ke lahan persemaian. Manfaat agens hayati yaitu menjadi salah satu alternatif pengendalian yang ramah lingkungan. Dapat diaplikasikan mulai dari pelakuan benih hingga penggunaan OPT di lapangan. Penggunaan Paenibacillus polymixa sejak awal persemaian dapat menekan penyakit blast dan biaya produksi jadi lebih murah deh. Ayo terapkan pertanian cerdas dengan penggunaan benih padi bebas dari penyakit terbawa benih untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil panen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.